Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tagging governance yang bersifat reaktif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan AWS config. Oke, kita masuk ke AWS config console, kemudian kita bisa pilih role di sini, kemudian kita bisa pilih add role di sini. Kemudian kita bisa pilih role bawaan AWS, yaitu required text. Jadi role ini akan mengecek apakah resource kita udah punya tag, key, dan value sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, kita pilih next. Kemudian semua kita pilih standar aja. Untuk resource-nya, kita hanya akan fokus pada EC2 instant. Jadi yang lain ini semua akan kita hapus saja. Oke, kemudian kita bisa tentukan parameter dari sini, ya, tag 1 key, tag 1 value, tag 2 key, tag 2 value, dan seterusnya. Kita mau mengecek isi to insert mana yang tidak compliance atau tidak punya tiga tag key berikut. Yang pertama adalah env, yang kedua adalah dep, yang ketiga adalah pros di sini, ya, atau project. Nah, untuk tag value-nya pada kesempatan kali ini belum kita masukkan. Jadi kita hanya ingin memastikan bahwa resource kita, EC2 instant dalam hal ini, punya tag key, env, dep, sama pros di sini. Oke. Kemudian kita pilih next di sini, ya. Kemudian kita add rule. Ketika kita sudah selesai add rule, maka AWS config akan melakukan proses evaluation. Ya, jadi kita lihat di sini, last successful evaluation adalah not available, ya, akan butuh waktu sebentar. Oke, kita akan tunggu sebentar sampai proses evaluation selesai. Oke, kita coba refresh. Biasanya akan memakan waktu sebentar aja, tidak akan terlalu lama. Oke, proses evaluasi sudah selesai, ya. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Kita bisa filter apakah semua yang compliant atau non-compliant. Kita pilih aja all di sini. Kita bisa lihat di sini, kita punya 3 EC2 instant, di mana seperti kita ketahui, EC2 02 ini yang punya tag key yang sesuai yang kita inginkan, yaitu ada env, ada dep, sama ada procs di sini. Makanya di sini kita lihat EC2 instantnya yang C2EE, ya di sini C2EE adalah compliance. Sedangkan dua yang lain adalah non-compliance. Karena kalau kita lihat di sini, ya, ada tag key yang tidak lengkap. Ini ada env, ada dep, tapi tidak ada procs di sini. Sedangkan yang 03 di sini cuma ada env. Sedangkan config role kita di sini, ya, harus ada tiga-tiga. Kita lihat di sini, ada env, ada dep, dan harus ada procs di sini. Oke. Nah, kemudian kita bisa buat lagi tambahan satu rule, ya. Misalkan kita pakai sama di sini, required text. Oke, kita pilih di sini. Kita mau coba ini misalkan 02, kita tetap sama diisi itu di sini. Kita hapus dulu, tetap diisi to instant, tapi kita juga mau ceknya. Key-nya apakah tadi udah sesuai, value-nya sesuai gak di sini. Oke, kita hapus dulu di sini. Oke, untuk kali ini key-nya kita akan coba adalah yang env di sini, ya. Oke, env tag satu value-nya ini yang boleh adalah misalkan adalah development, ya. Kemudian
ada production, dan satu lagi adalah staging, misalkan. Oke, kita mau cek apakah punya key yang namanya env dan value-nya harus development, production, atau staging. Oke, kita coba next di sini, kemudian kita add rule. Oke, kita masuk ke sini, kita tunggu bentar untuk proses evaluasinya. Oke, proses evaluasi sudah selesai. Kita lihat di sini, kita pilih aja all, dan rupanya 3 instance kita semuanya adalah tidak compliance. Ya, tidak compliance karena kenapa? Kalau kita lihat di situ instance kita, kita menggunakan tagnya env-nya dev di sini. Kemudian di sini tagnya env-nya juga dev. Kemudian yang ketiga, tagnya itu env-nya juga adalah prod. Sedangkan di config tadi kita bilang, ya, pastikan ada key env dan value-nya yang diperbolehkan hanya development, production, ataupun staging. Jadi tiga-tiga ini walaupun udah punya key env, tapi value-nya ini masih belum sesuai. Nah, kalau belum sesuai, kita mau perbaiki nih, misalkan ya, development, production, staging. Kita bisa masuk ke sini ya, ke resource group, tag editor di sini. Kita bisa masuk ke EC2 instant di sini. Kemudian kita pilih tag key-nya adalah env ya. Kita search resource di sini. Oke. Di sini kita bisa nampak di sini ada EC2 01, 02 sama 03 ya. Ini adalah satu yang sebelumnya udah diterminate ya. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa melakukan proses tagging di sini, tag editor. Jadi kita bisa lakukan di sini ataupun langsung di EC2 instantnya. Oke. Jadi kita coba misalkan kita lihat yang 02 tadi ID-nya yang C2EE ya. Kita buka dulu di sini new tab sama di sini new tab. Kita lihat dulu. Nah, saya masuk ke sini, ya. Oke. Nah, kita bisa juga langsung klik seperti ini. Dia akan diarahkan ke isi itu kita. Oke. Untuk 03 di sini kita select, tag-nya itu kita coba perbaiki. Ini masuk ke production. Oke. Kemudian yang kedua di sini kita juga perbaiki di sini kita masukkan development, ya. Oke. Kemudian untuk 01 kita juga perbaiki di sini ya, development. Oke, kalau udah perbaiki, kita kembali ke sini lagi ke rule-nya ini ya, kita bisa minta re-evaluate ya atau evaluasi ulang. Kita coba di sini. Oke, kita tunggu sebentar, re-evaluated ya. Kita tunggu bentar. Kita coba refresh sampai proses re-evaluasi selesai. Oke. Masuk ke yang compliance ya, belum ada. Kita coba. Jadi proses reevaluasinya biasanya butuh waktu 1-2 menit ya. Dan biasanya mungkin tadi begitu kita tambahkan tag ya, ketika dievaluasi masih non compliance ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita boleh coba lagi lakukan reevaluate ya. Oke, kita tunggu bentar. Development, production, staging. Oke, kita tunggu bentar. Oke, sekarang kita lihat ya proses re-evaluate udah selesai dilakukan ya. Kita bisa lihat di sini tiga instant ini ya udah compliance karena udah memenuhi prasyarat ada key env dan value-nya berada salah satu di antara development, production, atau staging. Oke, demikian video kali ini mengenai reactive governance untuk tagging. Jadi, reactive governance adalah halnya proses tagging atau tidak ada tagging udah terjadi.
kita ingin mengecek apakah sesuai atau tidak sesuai. Lalu bagaimana kita mengenforce? Misalkan saya hanya bisa create resource kalau ada tag key ini dan value-nya berada di antara development, production, dan staging. Nah, itu kita bisa dengan menggunakan yang namanya proactive governance. Oke, sekian dan terima kasih.